Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Dimut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video hari ini, saya hanya ingin memberikan semangat kepada teman-teman yang masih aktif anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsianya, yang sakitnya lebih dari 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun, dan di atas 1 tahun, yang masih merasakan ketidaknyamanan di dalam diri sampean. Jadi begini teman-teman ya, sampean itu sebenarnya tidak sakit secara fisik. Sampean itu adalah orang-orang yang hanya mengalami konslet mental saja, sedikit konslet mental saja, dan sampean tidak mengalami sakit di organ dalam. Terbukti dengan apa? Dengan begini, jika memang yang sampean rasakan itu adalah sama semuanya, jadi teman-teman ini yang dirasakan sama semuanya. Ketika berpikir atau stres, ketika lagi cemas, gas lambung, asam lambung semakin terproduksi di lambung dan menjadikan perut kerucuk-kerucuk, dan ketika dibiarkan terus tidak segera ditangani dengan diisi air atau makanan, maka gas lambungnya tinggi, naik, menerobos otot eksofagus. Ketika ada di ulu hati jadi begah, jadi mual. Ketika tetap masih belum ada penanganan, tidak dikasih obat dan tidak dikasih makan atau minum, akan naik ke dada, jadi jantung berdebar, jadi sesak nafas. Ketika dibiarkan terus akhirnya sampai di tenggorokan, sampai jadi susah menelan. Nah, sampai sering merasa panas dalam. Nah, itu biasanya terjadi karena asam lambung terlalu tinggi. Dan ketika gas lambung itu sudah naik, maka mengakibatkan adanya iritasi di kerongkongan. Jika yang sampean rasakan hanya begitu-begitu saja, ketika sampean cemas itu terjadi, atau ketika sampean telat makan atau sampean salah makan, terus terjadi kecemasan. Jadi begini teman-teman, lambung dan otak itu ada kaitannya. Jika sampean stres, lambung sampean memproduksi gas lambung. Jika sampean tidak stres pun, ketika sampean makan salah atau telat makan, maka mengakibatkan banyaknya gas lambung. Banyaknya gas lambung tersebut akan memicu kecemasan. Karena apa? Karena kita pernah mengalami panic attack atau serangan panik. Serangan panik itu yang membuat kita jadi trauma. Trauma, kita takut akan terjadi sesuatu yang seperti itu lagi. Dan tidak mudah memang untuk bisa menghilangkan keyakinan bahwa kita tidak akan mengalami serangan panik lagi. Memang itu permasalahannya. Jadi itu yang bisa membuat kita stuck. Kalau saya dulu memperbaiki anxiety saya itu dengan meyakini bahwasanya saya di dalam tubuh saya ini tidak mengalami sakit apapun. Dan jika ada terjadi kematian yang pernah kita dengar atau kita baca atau kita lihat, orang dekat kita yang meninggal, terus orang dekat yang sakit, ya tetangga atau siapapun yang kita pernah kenal, atau kita pernah baca buku, atau kita pernah baca Google tentang sesuatu yang buruk tentang kehidupan ini, itu yang mengakibatkan kita jadi mengkait-kaitkan antara yang terjadi di orang kepada diri kita. Padahal perlu disadari, perlu diyakini bahwasannya apa yang terjadi ke orang tersebut tidak akan pernah terjadi di diri kita. Kematian tidak menular. Sakit-sakit jantung, jantung, ginjal, paru, kanker tidak menular. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita takut apa yang terjadi di orang lain terhadap diri kita. Nah, itu harus dipahami sama teman-teman. Yakinkan betul bahwa apa yang terjadi di orang tidak terjadi di diri kita. Lebih-lebih yang ada di Google yang sampean scroll setiap hari, sampean tanya tentang sensasi itu tidak akan terjadi di diri sampean. Karena hanya membaca saja tidak akan menular. Nah, satu. Nomor dua, sampean itu jangan terlalu berpikir terlalu jauh tentang sakit parah, tentang kematian. Itu bukan ranah sampean. Jodoh, lahir, rezeki, mati, itu di tangan Tuhan. Itu ranahnya Tuhan. Sampean terlalu jauh berpikirnya tentang kehidupan ini. Sampean itu cukup hidup saja.
Jangan mikir terlalu jauh, nanti sampean lupa bahwa sampean itu hidup. Makanya, sahabat-sahabatku semua, sampean itu sadarlah bahwa sampean itu hidup. Sampean per hari ini lagi hidup. Sadarilah bahwa sampean hidup. Dan sampean tidak sakit apapun. Sampean hanya ada konslet di kepala sedikit saja yang menyebabkan perasaan tidak nyaman. Sampean harus lepas dari rasa tidak nyaman tersebut dengan cara meyakini bahwasannya sampean akan sembuh. Sampean tidak mempunyai penyakit berat di dalam tubuh sampean, dan sampean hanya sakit mental saja, dan sakit mental tersebut tidak mematikan. Sakit mental tersebut hanya mengakibatkan rasa yang tidak nyaman, dan tidak nyaman tersebut bisa dilatih untuk bisa sembuh dengan cepat. Cara melatih mental lebih cepat sembuh adalah sampean mengesampingkan sensasi psikosomatis yang sampean rasakan di diri sampean. Sampean cukup berbaur dengan orang-orang yang sehat. Sampean jangan googling tentang penyakit. Sampean jangan sudah merasakan diri bahwasannya ada yang dirasakan, takut akan sakit atau kematian. Setelah itu membaca tentang hal yang menakutkan juga. Setelah itu yang ditonton adalah tontonan yang menakutkan juga. Klop sudah, sampai tidak keluar dari fase perasaan tidak nyaman. Bisa dipastikan sampean tidak akan keluar dari fase yang tidak nyaman tersebut. Jika sampean mau keluar dari fase tidak nyaman tersebut, rubahlah yang sampean tonton. Setelah sampean nonton video ini, sampean tonton sesuatu yang lucu. Sampean nonton lapor pak, sampean tonton. Jika sampean melankolis orangnya, tonton drama-drama romantis. Jika sampean seneng yang sampean orangnya dulu tengil, sampean bisa tonton video-video lucu, gombalan-gombalan Andika Pratama, atau tahan tawa, atau melatih otak dengan kuis-kuis di YouTube itu, yang gambar dengan gambar jadi satu nama negara atau apapun itu. Sampean lakukan itu. Yang sampean tonton harus bergeser. Sampean rubah yang sampean tonton, sampean rubah kumpulan sampean. Jangan ketika sampean ketemu dengan teman, sampean sholat Jumat duduk, sampean cerita, sampean lagi sakit apa? Yang saya rasakan ini, saya ini. Yang ditonton sudah penyakit, yang dirasakan adalah ketakutan, yang dibicarakan juga tentang penyakit. Terus sampean kapan lepas dari gangguan mental masalah penyakit tersebut? Jika sampean yang sampean lihat itu aja, yang sampean dengar itu aja, yang sampean tonton itu aja. Terus sampean kapan bisa lepas dari itu semua? Makanya dari mulai sekarang sampean harus rubah tontonan sampean. Sampean harus move on. Ini khusus untuk teman-teman yang stuck di anxiety lebih dari 6 bulan lah. Yang sampean masih kacau di 6 bulan, 1 tahun atau 1 tahun lebih, bahkan 2 tahun sampean masih kacau. Lakukan ini. Besok pagi, nanti malam, sampean angen-angen diri bahwa sampean sehat. Besok saya akan melakukan aktivitas A, B, C, D, E, F, G. Sampean selimurkan, jangan kasih jeda, jangan kasih kesempatan bahwa pikiran jelek itu mempengaruhi sampean. Jadi sampean harus melakukan aktivitas apapun. Bila perlu sampean lakukan seperti saya. Saya punya motor normal, tidak apa-apa. Saya protolin hari itu. Saya protolin semua bodinya. Saya bersihin mesin-mesinnya, di rangka-rangkanya itu saya cuci semua. Begitu habis zuhur, saya setelah makan siang, terus saya sholat zuhur. Setelah itu saya rapikan lagi sampai selesai jam 4 sore. Jadi saya tidak ada memberikan waktu untuk pikiran buruk untuk mengganggu saya. Jadi saya melakukan aktivitas ringan dengan santai saja. Saya protolin itu motor. Saya juga pernah melakukan tanam pohon. Dalam satu hari saya beli 5 pohon pernah, 10 pohon pucuk merah pernah. Saya tanam itu. Dalam satu hari itu saya tanam 5. Besoknya saya tanam 5, besoknya lagi saya tanam 5. Saya betulkan, saya rapikan, saya tanam pohon yang kuning-kuning itu, saya potong-potong. Saya beli rumput, saya tanam rumputnya. Jadi dalam 1 minggu itu saya terselimurkan. Saya melakukan aktivitas yang tidak memberikan kesempatan pikiran buruk itu mengganggu saya. Jadi saya gerak terus, melakukan aktivitas di bawah terik matahari. Sampai hitam saya wakala itu. Beli cetok.
beli linggis, saya masukkan sendiri. Setelah itu ketika sudah tidak ada kegiatan, saya ke pasar, saya beli burung. Saya beli burung yang tidak bunyi. Saya cari artikel tentang gimana caranya bisa membunyikan burung tersebut. Burung murah agar bisa bunyi. Saya kasih makan A, B, C, D terus. Saya rawat terus, saya liatin terus setiap hari. Burung itu saya liatin terus, saya kasih makan lagi, saya liatin, saya kasih makan. Jadi tidak memberikan kesempatan untuk berpikir buruk. Jika sampean sudah melakukan aktivitas, jika sampean sudah punya aktivitas seperti sampean seumpama bekerja di bengkel, sampean buka aja bengkelnya dengan cara mendengarkan musik yang santai, melakukan kegiatan, sampean protol-protol motor, begitu belum ada pelanggan, sampean bisa membersihkan kendaraan sampean sendiri. Ketika ada pelanggan baru menggarap kerjaan kendaraan pelanggan. Kalau sampean kerja di kantoran, ya sudah, sampean tinggal pakai headset, dengerin sesuatu yang menyenangkan, kerjakan tugas tersebut. Sampean yakini bahwasannya jika saya melakukan tugas ini dengan baik dan benar, maka kualitas diri saya akan meningkat. Saya akan lebih jadi pegawai yang baik. Ketika saya jadi pegawai yang baik, maka atasan saya akan memandang saya adalah pegawai yang baik, maka kemungkinan saya naik jabatannya jadi semakin tinggi. Kan begitu saja, kita tinggal berpikir positif. Jika sampean hanya sekedar ibu rumah tangga, masalah yang enak, yang nyaman. Kalau suaminya nggak ada duit banyak, ya udah, gimana caranya duit dikit itu bisa jadi enak, masakan itu bisa jadi menyenangkan. Tinggal begitu saja. Kalau nggak, sampean keluarlah sama anak sampean, sampean jalan-jalan lihat hijauan, atau hanya sekedar ke alun-alun, jalan-jalan nongkrong-nongkrong, hanya beli es krim 5 ribuan, masing-masing beli satu, sampean satu, saya anaknya satu. Saya melakukan hal tersebut. Saya keluar dengan anaknya yang paling kecil, beli es krim 2, 10.000 dapat 3 malah. Ada yang promo itu. Dapat anak saya makan 2, saya makan 1 sambil nongkrong di alun-alun. Sering itu saya lakukan. Lakukan semua kegiatan positif, maka sampean akan kehilangan pikiran negatif. Jadi sampean jangan biarkan diri sampean untuk rebah-rebahan. Beberapa kali saya bilang, duduk lebih baik daripada rebahan. Berdiri lebih baik daripada duduk. Berjalan atau beraktivitas, peregangan, bergerak, segala macam, itu jauh lebih baik daripada sekedar berdiri. Jika sampean melakukan hal tersebut, jika sampean bisa berjalan lebih dari 5.000 langkah kaki, jika sampean sudah minum air sedikitnya 2,5 liter, sampean tidak telat makan, tidak makan ngawur, sampean olahraganya bagus, sampean berjemur, tidurnya cukup 6 jam, kalau sampean masih sakit 6 sampai 7 jam ya, 8 jam juga boleh. Jika sampean melakukan hal tersebut, maka sampean akan sembuh dengan cepat. Jadi percayalah teman-teman, sampean itu sehat semuanya. Semuanya yang ada di sini sehat semuanya. Semua yang melihat YouTube saya, jika yang sampean rasakan sama seperti yang saya rasakan, berarti sampean adalah orang yang sehat. Sampean hanya sakit mental sedikit, dan itu bisa disembuhkan dengan cara kita melakukan aktivitas orang normal lakukan. Maka kita akan segera membaik. Ya, begitulah video dari saya hari ini, penyemangat untuk teman-teman yang masih sakit. Semoga diangkat penyakitnya, segera disembuhkan, segera diberikan keyakinan, diberikan keteguhan hati, diberikan keyakinan yang sangat kuat bahwa sampean itu baik-baik saja, dan sampean akan baik-baik saja, dan sampean bisa menjadi atau berbuat seperti orang normal lakukan. Terima kasih sudah melihat video saya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.